melaksanakan sholat mengikuti gerakan imam yang berada di lokasi terpisah melalui tayangan baik itu dari televisi atau aplikasi Zoom. Sebenarnya hal ini boleh atau tidak begitu? Untuk itu sekarang sudah kami hadirkan dua narasumber yang akan membantu menjawab keresahan kita semua. Yang pertama ada Ketua MUI Jember, Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang kedua ada Kasih Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak Jember, Muhammad Muslim SAG MSY. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muslim sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya Ustadz. Baik, untuk Ustadz Haris dan juga Ustadz Muslim, 1-2 kata saat pertama kali mendengar ada yang menjalankan sholat jamaah secara daring. Ini bagaimana responnya dari Ustadz sendiri begitu? Mungkin sudah ada yang memberitahu bahkan di hari H begitu. Silahkan mungkin bisa dari Ustadz Haris terlebih dahulu. 1-2 kata ini. Kaget atau gimana? Ya kaget, ya aneh gitu aneh, aja. Oke. Kalau dari Ustadz Muslim? Saya juga kaget dan saya pikir ini sesuatu yang baru yang harus dipikirkan bersama. Oke. Karena ini juga baru pandemi begitu ya Ustadz. Oke. Sebelum kita bahas boleh tidaknya sholat jamaah secara daring, akan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu tentang pelaksanaan sholat di masa pandemi. Yang pertama, Ustadz, bagaimana hukum sholat menggunakan masker ini di saat pandemi? Mungkin siapa dulu yang mau jawab? Ustadz Haris atau Ustadz Muslim? Ya, Ustadz. Kalau hanya sekedar menggunakan masker gitu ya, apalagi kemudian itu adalah rekomendasi para dokter, jadi itu sama sekali tidak dilarang. Dan itu bahkan merupakan sebuah keharusan, karena prinsipnya adalah dalam Islam itu la dharara wa la dirara. Jangan sampai membahayakan apakah kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain gitu ya. Sehingga kalau seandainya sekedar memakai masker itu tidak masalah sama sekali gitu. Bahkan itu kalau seandainya kita ada di tempat-tempat yang di situ banyak orang, ya ada kewajiban bagi kita untuk kemudian menggunakan masker itu. Oke, itu dari Ustadz Haris. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Muslim. Ya, jadi masker adalah salah satu pelindung untuk bagian dari upaya kita untuk melindungi diri kita, kesehatan kita dan orang lain dari serangan virus corona. Jadi saya pikir karena salah satu dari maqasidus syar'i itu adalah hifdzun nafas, untuk menjaga jiwa ya, keselamatan kita, maka saya pikir itu tidak ada masalah. Jadi kalaupun ada yang mengatakan tidak boleh sebelumnya, tapi dalam kondisi darurat pandemi seperti saat ini, maka menurut saya bahkan ini merupakan suatu kewajiban. Jadi wajib untuk melindungi, menyelamatkan diri dan orang lain. Oke, jadi diperbolehkan sholat menggunakan masker karena ini untuk melindungi kita semua. Dan sobatnya kita akan tanyakan, kalau untuk hukum sholat dengan syaf yang berjarak dalam kondisi darurat COVID-19 ini bagaimana Ustadz Haris? Lagi-lagi kita dihadapkan kepada pilihan ya. Jadi selalu saya tegaskan bahwa di dalam Islam rekomendasi dari pakar, rekomendasi dari para ahli itu sangat diperhatikan dalam rangka memutuskan hukum. Dalam kondisi normal di mana tidak ada pandemi, di mana tidak ada COVID-19 misalnya, ya memang harus merapat antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain. Akan tetapi karena sudah ditemukan analisis misalnya kesimpulan bahwa penularannya ini adalah kontak manusia, dan itu menjadikan kita dalam berbagai kegiatan harus berjarak misalnya, maka itu sama sekali tidak akan mengurangi fadilah dari jamaah itu sendiri, begitu ya. Jadi bagaimanapun juga pada akhirnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, begitu. Jadi menolak bahaya, menolak mafsadah, menolak kerusakan itu harus lebih diutamakan dibandingkan dengan hanya sekedar misalnya menarik kemaslahatan. Itu seperti itu. Oke, itu dari Ustadz Haris. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Muslim. Jadi saya ini penyintas COVID ya. Baru sembuh sekitar kurang lebih 20 hari yang lalu. Dan saya menyadari betul pertama tentang persoalan pentingnya masker dan menjaga jarak. Untuk itu maka Kementerian Agama jadi bolak-balik mengeluarkan surat edaran, termasuk masalah Idul Adha kemarin, tentang peniadaan sementara ibadah di tempat-tempat ibadah seperti masjid
itu semua dalam rangka untuk menjaga keselamatan umat, untuk mempercepat memutus mata rantai penularan COVID-19. Jadi saya pikir dalam situasi dan kondisi yang sangat darurat seperti saat ini, maka sesuatu yang sebelumnya tidak boleh itu menjadi boleh, termasuk sholat yang berjarak itu. Oke, jadi sholat yang berjarak dan juga menggunakan masker ini sudah tidak apa-apa dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi saat ini. Kali ini satu pertanyaan yang mungkin sudah ditanyakan oleh banyak orang, boleh tidak sholat berjamaah secara online? Kita menggunakan media, misal menggunakan televisi, Zoom, atau radio misalnya. Ini bagaimana Ustadz? Monggo. Jadi ada hal-hal yang penting ya dalam konteks syariat gitu ya, bahwa secara umum yang namanya ibadah itu masuk dalam kategori ta'abbudi. Itu sifatnya doktrinal. Bagaimana kita melaksanakan itu sudah ada acuannya, itu sudah ada contohnya, sudah ada aturannya yang tidak bisa dirubah-rubah. Ada dua hal yang menurut saya penting untuk kemudian diperhatikan, yang ini sulit untuk kemudian dipenuhi dalam konteks berjamaah secara daring, berjamaah secara online dan seterusnya itu. Yang pertama adalah posisi imam dan makmum gitu ya. Posisi imam dan makmum itu jelas. Imam itu harus ada di depan, makmum itu harus ada di belakang. Itu semacam itu. Nah, dalam konteks misalnya daring, itu sama sekali tidak diketahui secara hakikat misalnya, apakah imam itu sedang ada di belakang kita atau di depan kita. Itu sulit untuk kemudian memberikan penegasan atau untuk membuktikan apakah ini. Bisa jadi yang ada di Zoom itu posisinya itu lebih belakang dibandingkan dengan kita yang sedang menjadi makmum. Oleh sebab itu kenapa kok kemudian ada orang yang keberatan untuk kemudian sholat itu berjamaah melalui daring, lebih disebabkan pada itu. Kemudian yang kedua itu adalah tentang imkanul wusul. Jadi jangan lupa bahwa tugas dari makmum itu tidak hanya sekedar mengikuti. Kalau seandainya misalnya ada imam yang di situ itu bacaannya keliru misalnya, kemudian apalagi itu bacaan yang termasuk dalam kategori rukun, misalnya Fatihah, yang itu tidak boleh salah sama sekali misalnya, maka kewajiban dari seorang makmum pada saat itu untuk mengingatkan bahwa bacaannya sedang keliru, misalnya bacaan imam sedang keliru, dan itu sulit untuk kemudian dilaksanakan dalam konteks misalnya sholat berjamaah secara virtual ini gitu ya. Jadi siapa yang mengendalikan pada waktu itu atau mood-unmoodnya itu agak berat itu. Bacaannya sampean ini sedang keliru ini. Kalau seandainya yang keliru itu adalah masalah rukunnya, itu kan berdampak pada ketidakabsahan atau kebatalnya dari sholat itu sendiri. Tugas dari makmum yang lain adalah di samping al-fathu, itu istilahnya al-fathu, mengingatkan kesalahan yang dilakukan oleh imam. Ketika kemudian ada sesuatu misalnya yang terjadi dalam imam, misalnya imam itu kok tiba-tiba hadas misalnya, yang itu harus ada yang mengganti. Itu ya, imam tiba-tiba misalnya sarungnya robek misalnya, yang itu tidak memenuhi persyaratan untuk kemudian satrul aurah, menutup aurah misalnya, itu sulit untuk kemudian kalau dalam konteks daring itu digantikan secara langsung oleh orang yang ada di belakangnya gitu. Bagaimana kita tahu misalnya imam ini sedang hadas atau sedang dalam kondisi suci dan seterusnya, itu sulit untuk kemudian diketahui gitu ya. Kemudian kalau seandainya itu langsung makmum yang umum, itu langsung aja kalau seandainya ada istilah istikhlaf. Istikhlaf itu makmum menggantikan posisi imam yang di situ tidak memungkinkan untuk melanjutkan gitu, semacam itu. Jadi imkanul wusul, kalau seandainya misalnya seorang makmum itu kemudian harus menggantikan, lah bagaimana teknis, bagaimana tata cara, itu sulit untuk kemudian dilakukan dalam konteks daring. Sehingga pada saat itu yang namanya makmum sama sekali tidak memungkinkan untuk menggantikan posisi imam yang pada saat itu misalnya kan kita nggak tahu, meskipun misalnya kondisinya sedang sehat macam-macam, sedang mungkin tidak mungkin hadas macam-macam, ternyata di tengah perjalanan sholat ada apa-apa yang menjadikan yang bersangkutan itu kemudian harus membatalkan. Dalam konteks ini kalau seandainya jamaahnya itu adalah jamaah biasa, memungkinkan untuk kemudian langsung digantikan. Tapi kalau seandainya daring itu sangat tidak memungkinkan. Kemudian yang selanjutnya dalam konteks sholat Jumat misalnya, dan ini spesial untuk sholat Jumat, kategorisasi manusia itu ada 3.
Ada yang kategori musafir, ada yang kategori mukim, ada yang kategori mustautin. Hitungan 40 dalam konteks madhab Syafi'i misalnya, itu adalah orang yang masuk dalam kategori mustautin. Orang mustautin itu ada apa? Orang mustautin itu adalah orang yang memiliki rumah di situ misalnya. Jadi tidak misalnya 40 itu digenapi oleh semua sembarangan orang. Ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk menggenapi yang bilangan 40 sebagai persyaratan dari jumlah jamaah yang harus dilaksanakan pada saat sholat Jumat itu. Nah, itu sulit juga dipenuhi karena kita sudah tidak lagi ngomong jarak, kita tidak ngomong lagi daerah, kita tidak ngomong lagi area. Kalau Zoom itu ya langsung ada dalam satu layar. Apakah kemudian ini memenuhi persyaratan atau tidak, itu sama sekali tidak bisa diketahui. Karena demikian, dari analisis itu, dari analisis bahwa dari sisi bagaimana tugas dari makmum ketika kemudian imam itu melakukan sebuah kesalahan, apakah kemudian bisa menggantikan atau tidak misalnya, kemudian bagaimana kategorisasinya ini, apakah termasuk dalam kategori musafir, mukim atau mustautin, itu sulit untuk kemudian dipenuhi dalam konteks itu. Dan sebenarnya tentang jamaah itu sendiri itu bukan merupakan sebuah keharusan atau kewajiban ketika kondisinya mendesak untuk kemudian tidak sulit untuk melakukan jamaah. Memungkinkan untuk sholat di rumah misalnya dengan istri, dengan bahkan dengan sendirian memungkinkan. Kalau seandainya Jumat misalnya ini zonanya zona hitam misalnya, zona merah misalnya, terpaksa tidak bisa ke masjid, lah kan tidak harus kemudian melakukan sholat Jumat, bisa memungkinkan untuk kemudian sholat di rumah dan seterusnya, yang itu memungkinkan untuk kemudian dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa harus jamaah dan seterusnya. Jadi dari analisis itu sulit untuk kemudian direkomendasikan siapapun misalnya para ahli yang mengatakan sholat Jumat, sholat melalui jamaah melalui daring ini kemudian memungkinkan, tapi dari aspek persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam konteks sholat berjamaah itu kok nampaknya sulit untuk kemudian dipenuhi begitu. Oke, jadi tidak boleh ya dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama tadi ada posisi imam dan juga makmum, ini yang perlu dipertanyakan juga. Lalu yang kedua mengingatkan imam. Nah, jadi kalau untuk mengingatkan imam, walaupun kalau di Zoom kan itu bisa menyalakan mute unmute-nya untuk ininya ya Ustaz. Tapi sulit pada waktu sholat itu gimana? Ya, jadi apalagi pada waktu ruku itu gimana? Pada waktu sujud misalnya. Oke, posisi kamera juga tidak bisa muter-muter juga ya Ustaz, dari bawah sampai atas begitu. Oke, mungkin ada tambahan dari Ustaz Muslim terkait boleh tidaknya kita melakukan sholat berjamaah. Jadi sebenarnya untuk Kementerian Agama tidak ini ya untuk mengatakan boleh atau tidaknya. Jadi kita manut apa yang disampaikan oleh MUI. Kalau MUI Jawa Timur itu sudah menegaskan dalam fatwanya nomor 3 usia tahun 2021 bahwa sholat secara virtual itu tidak sah. Jadi memang sekarang lagi tren ya doa bersama dan lain sebagainya. Cuma yang harus kita bedakan mana yang ibadah yang muqayyadah dan mutlaqah. Nah, kalau seperti sholat Jum'ah seperti yang disampaikan oleh Kiai Haris Ketua MUI barusan, bahwa ada aturan-aturan yang mengikat, harus di dalam satu tempat yang sama dan lain sebagainya. Dan seluruh jumhurul ulama mengatakan bahwa memang harus fi makanin wahid, jadi di satu tempat ya. Terlepas dari ada beberapa hal yang kemudian di situ masih ada pembahasan-pembahasan di antara 4 imam madhab itu. Saya sudah menyaksikan sendiri video-video sholat virtual sejak 4 bulan yang lalu ya. Sejak 4 bulan yang lalu, dan saya melihat di situ lebih banyak mudaratnya. Jadi ada yang nggak jelas. Misalnya seperti ini. Tadi dijelaskan pertama tentang posisi imam dan makmum. Jelas itu sudah tidak bisa diatur ya, posisinya di mana dan di mana. Yang kedua, jaringan. Saya tadi malam mengikuti tahlil nasional Menteri Agama ya. Saya duduk bersama istri di satu rumah dengan laptop yang berbeda. Di saya sudah baca istighfar, yang di laptopnya istri saya itu masih tawassul. Ya, jadi ini tidak mungkin ada bersama. Padahal di kita itu ketika imam ruko ya harus ruko, kita kan diperintahkan untuk berukuk mengikuti imam. Ini nggak mungkin. Jadi kalau dulu kita sempat rame gara-gara sholat taraweh yang 7 menit itu karena cepat,
Padahal itu masih tertib karena mengikuti imamnya. Ini justru lebih tidak jelas lagi. Bisa jadi imamnya sudah berdiri di rakaat yang kedua, imamnya baru ruku di rakaat yang pertama karena jaringan internet dan lain sebagainya. Jadi ini menurut saya itu sama sekali nanti tidak memenuhi unsur-unsur kesahan sholat. Jadi untuk itu saya berharap ini tidak hanya sebagai tren, ini persoalan ibadah ya. Saya lihat banyak komentar di situ yang mendukung, tapi kalimat-kalimatnya kita lebih baik seperti ini. Sholat secara virtual, kita sudah kangen, kita sudah rindu. Jadi begitu, ini persoalan, bukan persoalan kangen rindu untuk sholat Jumat. Nah, karena di agama Islam sudah ada aturan-aturannya ketika kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan musafir, atau keadaan kita terisolir ya, itu diperbolehkan untuk melaksanakan sholat duhur. Nah, jadi saya pikir ini solusi yang menurut saya adalah solusi yang mengada-ada, karena aturan sudah ada. Kenapa kita bikin sesuatu yang baru, yang mungkin ini bisa jadi Allahu a'lam ya, apa masuk kategori yang juga penghinaan terhadap syariah, wallahu a'lam. Jadi biar MUI nanti yang akan menilai itu. Cuma harapan saya dari Kementerian Agama, mari kita sama-sama menjaga kondusivitas dan mencoba untuk mengikuti aturan-aturan syariah yang sudah ada. Jadi tidak usah mengada-ada sesuatu yang sebenarnya sudah diatur dalam agama. Saya pikir itu.